Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Praitno, Menachem Ali Official, dan Graha Mu'alaf. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu membahas hal-hal yang menarik yang perlu kita bahas, terlebih masalah yang berkaitan dengan kristologi, Yahudi, dan Islam, ya. Dan pada malam hari ini kita masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat ini menghadapi Idul Kurban besok? Alhamdulillah kita semua sehat. Alhamdulillah. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, pada malam hari ini ada satu topik yang akan saya pertanyakan ini kepada Ustadz Ali. Demikian Ustadz Ali, dulu ya Al-Quran itu jauh sebelum zaman Belanda itu sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa daerah. Ada yang diterjemahkan ke bahasa Sunda, ya, mungkin di daerah di luar ya, di Aceh mungkin sudah ada. Kemudian di Jawa. Terlebih ternyata di zaman Belanda sendiri itu ditemukan terjemahan Al-Quran, yaitu karya dari Sudewo. Dan itu waktu itu ternyata terjemahan ini bermasalah. Tanda kutip ya, bermasalah karena yang mempermasalahkan ini malah dari orang-orang Belanda. Nah, ini kita atau saya belum paham ini kenapa terjemahan Al-Quran di zaman itu padahal memakai bahasa Belanda. Tetapi malah orang Belanda yang nggak suka. Ada apa ini terjemahan Al-Quran tetapi malah dilarang oleh kaum Belanda waktu itu. Silakan Ustaz. Iya. Sebelum saya menguraikan secara detail tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, saya ucapkan dulu kepada para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar dari Pak Edi, saya kira itu menarik untuk diperbincangkan dalam kondisi akademik, situasi akademik. Dan saya kira ini penting untuk diketahui oleh semua khalayak, baik itu dalam tataran komunitas awam, apalagi di kalangan komunitas kesarjanaan atau para akademisi. Ya. Dan saya kira ini untuk mengungkap peristiwa-peristiwa apa dan bagaimana Quran itu diapresiasi pada masa ketika Islam mulai berkembang di Indonesia sampai hadirnya kolonialisasi Belanda. Dan ini saya kira menarik untuk didiskusikan pada malam hari ini. Pada masa awal ketika Islam datang ke Indonesia, penerjemahan kitab-kitab Islam itu memang sudah diterjemahkan secara masif dalam bahasa-bahasa lokal, bahasa daerah. Jadi semua literatur Islam, apakah itu tasawuf, apakah itu hadis, apakah itu Quran, dan lain sebagainya, semua itu diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lokal. Bahkan menggunakan huruf Arab, tapi bahasanya bahasa daerah. Makanya kita mengenal aksara Jawi, bahasa Melayu klasik, menggunakan huruf Arab. Makanya disebut pegon itu aksara ya? Arab Melayu. Oh, Melayu. Ya, yang disebut aksara Jawi. Di kalangan saudara kita Malaysia, Brunei, Singapura menyebutnya bahasa Jawi. Nah, kemudian di kalangan masyarakat Sunda dan masyarakat Jawa menggunakan bahasa lokal Jawa dan Sunda, huruf Arabnya disebut huruf pegon. Kemudian di Sulawesi Tenggara itu ada yang disebut aksara Waliu. Aksaranya Arab tapi bahasanya bahasa Waliu. Intinya semua dokumen-dokumen Islam yang aslinya itu dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa lokal, bahasa daerah dengan huruf khas Arab, tapi ada juga yang menggunakan huruf khas Nusantara. Termasuk aksara Lontara di Bugis Makassar. Nah, kemudian yang lebih penting untuk kita cermati, Quran itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa daerah. Maksudnya, tafsir Quran dalam bahasa Arab, misalnya tafsir Jalalain, itu diterjemahkan dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Melayu, dan itu menggunakan aksara Arab. Yang kemudian kita kenal aksara pegon itu. Salah satunya adalah
karya Abdul Rauf Sinkel. Abdul Rauf. Yang kebetulan Nisa bawa. Ini karya dari Syekh Yusuf Al-Makaris, Abdul Rauf Sinkel. Karya Abdul Rauf Sinkel judulnya Tarjaman Al-Mustafid. Ini kalau dilihat hurufnya itu Arab semua sepertinya ya. Tapi sebenarnya ini adalah bahasa Melayu sama dengan bahasa Indonesia tapi hurufnya Arab. Yang bagian tengah ini Al-Qur'anul Karim asli bahasa Arabnya. Ini tidak diterbitkan di Indonesia, tidak diterbitkan di Hindia Belanda, tapi diterbitkan di Mesir. Oh, di Mesir. Jadi ketika Belanda sudah masuk ke kawasan Asia Tenggara, khususnya di kawasan Indonesia ini, semua yang berkaitan dengan tradisi keislaman, dengan menggunakan aksara Arab, baik itu bahasa Arab maupun bahasa daerah, tetapi aksaranya tetap aksara Arab, itu kebanyakan atau mayoritas diterbitkan di Mesir. Kalau ini dikaji menarik, kenapa diterbitkan di Mesir? Tidak diterbitkan di Indonesia. Apakah ini ada persoalan dengan kolonialisasi Belanda yang menghegemoni kawasan pesantren waktu itu? Atau bagaimana? Ini kan perlu pengkajian. Karena kita tahu Abdul Rauf Sinkel itu lahir tahun 1615, meninggal tahun 1693. Beliau itu hidup sezaman dengan Mufti Banten yang bernama Syekh Yusuf Al-Makassari. Dan beliau itu lahir tahun 1626, meninggal tahun 1699 Masehi. Berarti antara Abdul Rauf Sinkel dengan Syekh Yusuf Al-Makassari itu hidup satu masa, satu zaman, dan bahkan hidup satu guru. Oh, dia berguru. Iya, satu guru, Syekh Ahmad Dahlan kalau tidak salah, yang beliau itu bermukim di Mekah. Itulah sebabnya saya punya prediksi begini, kenapa karya Syekh Abdul Rauf Sinkel itu diterbitkan di Mesir. Karena antara Mesir dengan Saudi itu kan jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga di situ ada koneksitas antara para ulama dari Mesir yang kemudian mereka itu belajar juga di kawasan Hijaz, kemudian terjadi kontak akademik bersama Abdul Rauf Sinkel dan Syekh Yusuf Al-Makassari itu. Makanya diterbitkan di sana. Tetapi sekaligus mereka ini hidup pada masa kolonialisasi Belanda. Sehingga sepertinya mereka ini mengasingkan diri dan termasuk karya-karyanya jangan sampai disentuh oleh Belanda. Mengasingkan atau diasingkan? Kalau saya sebut Syekh Yusuf Al-Makassari itu memang diasingkan. Diasingkan oleh Belanda. Dan pengasingan beliau itu pertama di Ceylon, di Sri Lanka, baru kemudian dibuang ke Afrika Selatan. Dan sebentar, ketika itu diasingkan, berarti ulama rujukan yang ada di kawasan Hindia Belanda otomatis hilang. Oh, gitu. Dan menariknya, beliau itu adalah Mufti Banten yang mengarang buku judulnya Zubdatul Asrar. Dan karya beliau itu sudah dijadikan sebagai bahan tesis oleh Profesor Nabilah Lubis di UIN Jakarta. Dan beliau sudah pensiun kalau tidak keliru sekarang. Jadi ini sudah menjadi karya besar dan bahasan yang dipaparkan oleh beliau berkaitan dengan tasawuf. Sementara kalau Abdul Rauf Sinkel lebih ke arah temanya berkaitan dengan Al-Quran, tafsir Quran. Dan bagian yang penting di situ adalah mengadopsi pemikiran-pemikiran Al-Baydawi, karya tafsir Al-Baydawi, dan sekaligus karya tafsir Jalalain. Dan diterbitkan di sana. Lebih menarik lagi, tafsir Jalalain yang berbahasa Jawa, dan kemudian saya itu punya, tapi hanya jilid yang juz ke-30. Sebetulnya sudah ada juz-juz yang lain, termasuk secara lengkap ya, kan Quran 30 juz. Dan diterbitkan di sana. Ini kebetulan saya punya yang bagian akhir. Tarjamah Tafsir Jalalain
bil lughatil Jawi. Ini dalam bahasa Jawa. Terbitnya di Mesir. Mustafa Al-Babi Al-Halabi. Tahun berapa ini? 1937. Berarti Belanda masih berkuasa di Indonesia. Belanda masih menguasai kawasan Indonesia waktu itu. Sehingga tafsir ini tidak diterbitkan di Indonesia, tapi diterbitkan di Mesir. Padahal pakai bahasa Jawa. Padahal pakai bahasa Jawa. Dengan bahasa sederhana berarti bahasa Jawa sudah go internasional. Bahasa Melayu juga sudah go internasional dengan bukti karya dari Syekh Abdul Rauf Singkal dan karya dalam bahasa Jawa huruf Arab Jawa ini menjadi sebuah bukti. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, kenapa semuanya terbit di Mesir? Dan kenapa tidak diterbitkan di sini? Ada apa? Nah, itu masalahnya, ya kan? Belum terjawab itu. Nah, hampir bisa dipastikan semua karya ulama ini memang murni berdasarkan referensi Quran dan hadis. Semua berkaitan dengan itu. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh berkaitan dengan surah As-Saffat. Surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat yang ke-112. Surah As-Saffat ayat yang ke-112. Tolong dicek yang versi online Pak Edi. As-Saffat itu nomor 37. Ayat yang ke-112. Ini. Ya. Kalau kita lihat, kita cermati ayat 112 itu, wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas shalihin. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Oke? Itu terjemahan versi bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang. Bagaimana kita bisa membaca karya Syekh Abdul Rauf Singkal yang beliau wafat tahun 1693 Masehi? Bagaimana beliau menjelaskan mengenai ayat ini? Ya, tentu saja dalam bahasa Melayu. Di sini disebutkan ya. Ini tulisannya huruf Arab Melayu ya. Tapi ini ada bahasa Arabnya. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas shalihin. Sama dengan itu. Jadi tertulis wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas shalihin. Wa tarakna alaihi wa ala Ishaq. Di sini diterjemahkan dalam bahasa Melayu, huruf Arab Melayu. Dan telah kami ceritai kesukaan akan dia dengan beroleh anak bernama Ishak. Kira-kira Pak Edi mengerti nggak bahasa Melayu yang tertulis versi bahasa Melayu ini? Apa maksudnya? Diberi anak namanya Ishak ya. Diberi nama anaknya Ishak. Iya, namanya Ishak. Maksudnya dia diberi kabar gembira kelahiran anak bernama Ishak. Oke, saya ulangi lagi. Dan telah kami ceritai kesukaan akan dia dengan beroleh anak. Maksudnya dia mendapatkan anak ya. Dia beroleh anak bernama Ishak. Jadi ayat ini menegaskan Ishak itu dilahirkan. Ada berita gembira tentang kelahiran Ishak. Berarti logikanya di ayat-ayat sebelumnya peristiwa kurban itu merujuk pada kakaknya Ishak, Ismail. Tentu saja kakaknya Ishak adalah Ismail. Ini adalah informasi yang termaktub dalam kitab Tarjaman Al-Mustafid karya dari Syekh Abdul Rauf Singkal. Dan sampai sekarang ini menjadi rujukan yang paling otoritatif dalam memahami kitab tafsir berbahasa Melayu, generasi awal. Dan ini pada masa Hindia Belanda sudah eksis di kawasan Asia Tenggara. Ini karya ditulis sezaman dengan karya Zubdatul Asrar yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang mufti
Batavia, yang beliau itu diasingkan oleh Belanda ke kawasan Cape Town di Afrika Selatan. Afrika. Jauh sekali ya? Jauh sekali. Ya. Jauh sekali. Kenapa diasingkan? Tentu ada masalah dengan Belanda. Ya. Karena dianggap ulama-ulama dari Asia Tenggara ini harus diwaspadai. Karena karya-karyanya ini sangat berperan untuk menjadi masalah pemerintahan Hindia Belanda. Karena mereka ada tujuan-tujuan tertentu ya? Ya tentu saja, karena bukan hanya pada persoalan politik, tapi juga persoalan teologis. Kalau orang-orang Eropa menguasai kawasan Asia Tenggara, yang muncul di benak kita ini kan persoalan politik, kekuasaan untuk kolonialisasi atau imperialisme. Tapi sekaligus bukan hanya soal itu, tapi juga persoalan teologis, misionarisasi. Makanya ada 3G ya, gospel, glory, satunya lagi apa? Gold. Gold itu emas. Gospel itu Injil. Glory itu kemenangan, kemuliaan. Jadi memang ini tidak bisa dipisahkan. Mengapa ulama-ulama dari Nusantara, Asia Tenggara ini harus diwaspadai oleh pemerintah Belanda? Karena mempunyai akar yang kuat dalam pergerakan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Bukan hanya persoalan menentang Belanda, tapi juga melawan gerakan misionarisasi waktu itu. Cuma referensi yang dipakai oleh para ulama ini hanya merujuk pada dokumen internal, hanya dokumen Islam saja. Tapi kan tidak secara tegas langsung menyentuh persoalan teologis dunia agama lain. Hanya fokus pada referensi keislaman saja, Quran maupun hadis, ya kan? Itu kalau kita baca dari karya Syekh Abdul Rauf Singkel maupun Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, kalau kita sudah tahu begini, dan tadi sudah saya jelaskan tafsir Jalalain itu juga menyebutkan berkaitan dengan yang disembelih itu pasti bukan Ishak. Memang kalau kita baca begitu, yang disembelih itu pasti bukan Ishak. Karena ayat 112 menyebutkan berita kelahiran Ishak. Dan persoalannya kenapa diterbitkan di Mesir, bukan diterbitkan di kawasan Indonesia atau kawasan Hindia Belanda. Yang menjadi pertanyaan, pelarangan Belanda itu baru muncul terhadap Quran terjemahan dalam versi bahasa Belanda itu pertama kali yang diterjemahkan oleh Sudewo. Nah ini tebel ya bukunya. Tebel sekali. Dan ini adalah Quran berbahasa Belanda yang pertama yang diakses oleh para penggerak kemerdekaan di masa-masa awal. Kita tahu Bung Karno itu sangat fasih bahasa Belanda, fasih juga bahasa Inggris. Bung Hatta juga begitu, sangat mahir bahasa Belanda, sangat mahir juga bahasa Inggris. Kiai Haji Agus Salim, kalau tidak keliru beliau orang dari Minangkabau, dari Padang kalau tidak keliru ya. Beliau juga sangat mahir dan sangat fasih bahasa Belanda dan sangat fasih bahasa Inggris. Dan mereka ini adalah salah satu di antara para sarjana dari kawasan Indonesia yang menekuni bukan hanya persoalan kebangsaan, tapi juga bidang keagamaan mereka baca. Tentu saja yang dapat mereka akses itu bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Nah, salah satu hal yang membuat Belanda itu keberatan dengan munculnya terjemahan Quran berbahasa Belanda yang dipelopori oleh Sudewo ini, itu karena di dalamnya karya Sudewo ini memberikan catatan-catatan terkait mengenai Alkitab. Yang sebelumnya kitab-kitab tafsir dalam bahasa-bahasa lokal itu tidak ada kutipan-kutipan selain Quran dan hadis. Tidak menyentuh ke sana. Tidak menyentuh mengenai ayat-ayat Alkitab, tidak pernah menyentuh mengenai ayat-ayat Bible, tidak menyentuh referensi agama selain Islam. Satu-satunya karya berbahasa Belanda, Quran terjemahan bahasa Belanda, itu adalah karya Sudewo ini. Dan memang
ini judulnya kita baca De Heilige Quran. Jadi ini Quran dalam bahasa Belanda yang ditulis oleh Maulvi Muhammad Ali, dan ini in het Nederlands vertaald door Sudewo, yang kemudian dialih bahasakan oleh Sudewo. Jadi ini adalah karya yang membuat Belanda itu harus waspada dengan karya ini. Jangan sampai itu bisa mempengaruhi pergerakan orang-orang pergerakan Indonesia waktu itu. Dan memang betul kalau kita cek di sini karyanya ya, karya yang berkaitan dengan kutipan-kutipan ayat-ayat Alkitab itu memang ada di sini. Saya ambil contoh di sini ya. Sebentar Pak Ali. Ini berarti Sudewo ini bikin apa itu terjemahan Al-Qur'an, tetapi dengan catatan-catatan diambil dari Alkitab gitu maksudnya ya. Kemudian ini kitab ini dilarang sama orang Belanda. Dilarang oleh Belanda untuk beredar dan diedarkan. Karena apa? Dikhawatirkan mempengaruhi teologi keagamaan, penyebaran Kristen itu ya. Tentu saja ini menarik untuk dibicarakan. Kenapa itu menjadi sebab pelarangan atau pemberedelan mengenai terjemahan Quran bahasa Belanda ini. Dan memang betul di pembahasan ayat 102 misalnya, falamma balagha ma'u sa'ya, maka tatkala anak itu usia dewasa, di sini disebutkan itu dalam catatan kaki, the droom bedoelt waar schichtlich dat Ismail. Mimpi yang berkaitan dengan mimpi Ibrahim ini itu merujuk pada anak yang namanya Ismail. Jadi memang secara tegas di sini itu kalau kita lihat ini adalah penegasan yang disembelih itu bukan Ishak tapi Ismail. Dan kenapa bisa begitu? Karena dalam tradisi Belanda yang tentu saja agama Kristiani yang menyebutkan secara tegas siapa yang disembelih? Ishak. Dan kita bisa baca dalam Alkitab bahasa Belanda kan? Pak Edi bisa bahasa Belanda? Nggak bisa. Dulu bahasa Belanda itu ya lumayan ya. Sebentar, saya bacakan di sini. Pasal 22, mungkin Pak Edi bisa cek ya. Kejadian pasal 22, ayat kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, di sini kan disebutkan di bahasa Belanda. Versi bahasa Belanda, Abraham over. Jadi ini kurban Abraham. Kurban yang dilaksanakan oleh Abraham. Ayat yang kedua disebutkan begini. And he said, dan dia berfirman, neem nu ozon, ambillah anakmu. Zon itu anakmu. Uiene den he liefhet Isaac. Uiene yang satu-satunya. Den he liefhet Isaac yang namanya Ishak. Jadi secara tegas di situ namanya memang disebut Ishak. Sementara kalau Quran ini bahasa Belanda menyebutkan Ismail, ini kan dianggap membahayakan ini. Itulah sebabnya pelarangan itu terjadi. Dan yang melarang memang Belanda. Tapi apakah Belanda langsung melarang untuk penggunaannya dan peredaran dari Quran terjemahan bahasa Belanda ini? Ternyata tidak. Tapi melalui seorang tokoh yang bernama Habib Utsman bin Yahya. Oh, ada Habib. Berarti Habib ini mungkin tokoh Islam waktu itu? Ya, tokoh Islam yang ada di Batavia. Dia mufti Batavia. Dia menulis buku, mungkin bisa ditampilkan Pak Edi. Buku ini kah? Nah, beliau itu menulis buku, ini kitab bernama. Jadi kalau di situ dilihat judul teksnya, ini kitab bernama. Ini bahasa apa? Ini kitab bernama. Ini bahasa apa? Bukan bahasa Arab, ini bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ini kitab bernama Manhajul Istiqomah Fiddin Bisalama. Judulnya ya. Penulisnya siapa? Yaitu tadi Syekh atau Habib Utsman bin Yahya.
Dan di dalam karya ini memang disebutkan ada fatwa dilarang memberontak kepada pemerintah Belanda dan menyebutkan bahwa para pemberontak dari Cilegon, Banten itu sebetulnya melawan syariah. Menurut fatwa dari Habib Uthman bin Yahya. Berarti larangan untuk memberontak itu ditulis di buku ini. Termasuk pelarangan untuk membaca tafsir berbahasa Belanda yang diterjemahkan oleh Sudewo ini juga dari Habib Uthman bin Yahya. Di bukunya ditulis seperti itu? Ditulis mengenai persoalan pelarangan itu. Jadi pelarangan mengenai pemberontakan itu di kitab ini, dan sekaligus bagaimana orang-orang Indonesia itu tidak boleh membaca tulisan dari Sudewo yang berkaitan dengan Quran dalam terjemahan bahasa Belanda. Mungkin orang bertanya, ini Quran terjemahan dari siapa ya? Atau dari kelompok mana? Memang ini adalah Quran dari kalangan Ahmadiyah memang. Ini kalangan Ahmadiyah. Tapi persoalannya, apakah karena Ahmadiyahnya itu yang menyebabkan pelarangan peredaran Quran ini dalam bahasa Belanda? Sepertinya ini adalah alasan yang minor. Alasan yang mayor bukan masalah sektariannya, tapi karena di sini secara tegas yang menyebutkan bahwa yang disembelih itu Ishak dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab, itu adalah karya ini. Kutipan-kutipan Alkitab itu yang menyebabkan. Jadi kalau dianggap ini karena berasal dari kalangan Ahmadiyah, nampaknya itu alasan yang minor saja. Kalau menurut saya ya. Tapi alasan mayornya itu karena kutipan ayat Alkitab itu memang banyak di sini. Dan itu tidak dijumpai dalam tulisan tafsir lain. Iya kan? Ini kalau ditulis bahasa Indonesia mungkin menarik ini ya. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga. Sudah. Tapi yang saya tahu, kenapa ini menjadi karya berbahaya menurut pemerintah Belanda? Karena memang diakses oleh para akademisi, para sarjana, dan mereka itu para penggerak kebangsaan pada masa itu. Termasuk Bung Karno sendiri kan? Iya. Pak Edi pernah baca tulisan yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi. Pernah baca. Ya kan? Iya. Di situ Bung Karno secara terus terang, saya banyak mengenal Islam dengan keislaman yang modernis, menurut beliau, itu dari buku-buku Ahmadiyah. Dia terus terang mengatakan begitu. Meskipun dia bilang, meskipun saya tidak sepakat dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, tetapi dari buku-buku tulisan dari kalangan Ahmadiyah, termasuk Quran terjemahan bahasa Belanda ini, yang menyebabkan Belanda itu mewaspadai. Karena mengutip ayat-ayat Alkitab itu. Apalagi pakai bahasa Belanda. Bahasa Belanda waktu itu kan bahasanya orang elit ya. Bahasa elit. Bahasa orang-orang pergerakan, pendidikan tinggi itu kan rata-rata Belanda semua bahasanya. Karena kita tahu Pak Edi, bahasa para penggerak kebangsaan, orang-orang pergerakan waktu itu, mereka itu kan orang-orang yang sangat kritis terhadap kolonial. Dan mereka aksesnya itu menggunakan buku-buku bahasa Belanda. Dan ternyata kitab tafsir bahasa Belanda yang pertama yang kemudian dilarang oleh Belanda ya dari kalangan Ahmadiyah ini ya. Jadi saya di sini bukan bicara mengenai sektariannya. Saya bicara mengenai kebenaran fakta. Kenapa tafsir bahasa Belanda yang pertama tidak diterima oleh Belanda, tapi justru dilarang oleh Belanda dengan menggunakan fatwa yang dikeluarkan oleh Habib Uthman bin Yahya. Dan itu seorang mufti Belanda. Kenapa dilarang? Apakah karena alasan sektarian? Mungkin ya, tapi kan minor alasan itu. Tapi alasan mayornya adalah yang menjadi pemberatnya itu karena banyak kutipan ayat Alkitab di sini yang tentu saja itu membahayakan bagi pemerintah Belanda dan misionarisasi di Hindia Belanda. Otomatis mengkritisi Alkitab juga. Nah, itulah yang kemudian saya simpulkan bahwa ini Belanda memang bukan hanya persoalan politik yang sedang dimainkan, tapi juga persoalan teologis yang tentu saja ini dianggap ancaman bagi pihak Belanda. Itulah sebabnya Snoek Hurgouwne kan sahabat dekat dengan Habib Uthman bin Yahya, dan yang memerintahkan
untuk menjadikan Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia adalah Snuk Hurhonya sendiri. Dan buku ini menarik, Pak Edi. Membungkam ulama. Ya, ini bicara mengenai Snuk Hurhonya. Saya bacakan aja ini ya, supaya nanti gampang bisa siapa itu, ditelusuri. Tulisannya BG Rizkiansyah. Ya. Dan kita coba mencermati di sini ya. Saya ingin bacakan teks yang penting saja di sini. Said Utsman sudah mendapatkan kedudukan mapan sebagai guru agama. Dia dikenal sebagai ulama yang berilmu, produktif, dan tak kenal kompromi dalam soal agama. Ia dikenal pernah berpolemik dengan ulama lain dari Kepulauan Melayu Indonesia, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Padahal ini tokoh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Minangkabawi itu adalah guru dari para ulama dari Asia Tenggara yang bermukim di Mekah. Tapi dia kontras. Dimusuhi. Bukan dimusuhi, dia kontras dengan Habib Utsman bin Yahya ini. Ia amat berupaya untuk menjaga pandangannya mengenai Islam yang murni. Untuk itulah ia menganggap penting untuk melibatkan otoritas negara atau penguasa dalam mengatur dan mengelola agama di Hindia Belanda. Pandangannya inilah yang membuatnya menjadi relasi mesra dengan pemerintah kolonial Belanda di Batavia. Dan ini bisa dirujuk dalam buku tulisan dari Snuk Hurhonya sendiri. Snuk Hurhonya mengatakan, Snuk Hurhonya amat memuji karya Manhaj Al-Istiqomah yang tadi saya tunjukkan bukunya itu. Jadi Snuk Hurhonya itu mengutip karya dari Habib Utsman bin Yahya yang berjudul Manhaj Al-Istiqamah, hingga ia menulis sebuah ulasan mengenainya dalam surat kabar Lokomotif dalam bahasa Belanda. Dalam artikel tersebut, Snuk menulis judul Seorang Guru yang Bermanfaat. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ia menilai positif karya Sayyid Utsman atau Habib Utsman itu dan menyebutkan bahwa siapapun yang mengkhutbahkan perang suci melawan pemerintah atau orang Eropa di Hindia akan berhadapan dengan Sayyid Utsman. Berarti gerakan kemerdekaan ada fatwa dilarang. Dilarang oleh Habib Utsman bin Yahya ini. Jadi Belanda itu tidak secara terus terang melawan para ulama di Nusantara, tapi dia menggunakan orang lain untuk memberikan fatwa supaya ada yang menjadi pelindung bagi Belanda ketika melakukan kebijakan tertentu. Itu berarti untuk masalah adu domba sesama ulama itu mulai Belanda kan dikenal dengan Divide et Impera. Berarti sesama ulama ya itulah sebabnya kalau kita bisa baca ini kan bisa kelihatan memang Belanda ini sangat begitu mahir dalam persoalan politik dan persoalan teologis. Dan itu diakui. Dan kita harus berterima kasih meskipun banyak orang yang nggak sepakat. Itu Ahmadiyah kan dianggap menyimpang. Iya, ini kan soal sektarian. Tapi Belanda itu begitu ketakutan ketika ada Quran terjemahan bahasa Belanda, itu bahasa kaum elit pergerakan. Ternyata di situ bicara mengenai Alkitab atau Bible yang dikutip, dan itu membuat kekisruhan bagi Belanda. Itulah sebabnya Belanda menggunakan tangan dari seorang ulama yang ada di Batavia, seorang mufti Batavia yang namanya Habib Utsman bin Yahya. Berarti Sudewo ini dengan kata lain waktu itu di zaman itu seorang kristolog ini. Ya tentu saja. Dia menguasai kristologi. Dan itu memang sudah diakui oleh siapapun. Ini kalau kita lihat terjemahan Al-Quran karya Sudewo ini nanti mirip dengan karya Ustadz Ali besok itu ya. Malah lebih banyak nanti kutipannya. Kalau karya yang akan saya buat itu bukan hanya kutipan dalam versi Alkitab, baik bahasa Suryani yang disebut Peshitta, tapi juga bahasa Ibrani. Tapi juga ada teks-teks Weda dalam bahasa Sanskrit, termasuk kitab Dhammapada Buddha. Jadi Buddha, Hindu, Yahudi, Kristen. Ya semua akan saya berikan catatan itu karena ada link dengan ayat-ayat Al-Quran, dan itu saya kira tidak ada masalah. Berarti justru semakin memperkaya perspektif kita. Berarti lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Nah kalau kita baca ini udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Kitab Suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir singkat. Ini karya dari Hazrat Mirza
karya yang direstui oleh Hazrat Mirza Masroor Ahmad, khalifah dari kalangan Ahmadiyah ya. Ahmadiyah. Khalifah Masih yang kelima. Itu catatan kakinya juga semakin memperkaya apa yang dikatakan oleh Sudewo dalam catatan kaki kitab atau buku tersebut. Saya ambil contoh tadi yang berkaitan dengan itu ya. Memang ini menarik untuk didiskusikan karena berkaitan dengan catatan versi Alkitab itu, Pak Edi. Seandainya tidak merujuk pada catatan versi Alkitab, mungkin tidak ada masalah Belanda. Ya, tapi kalau cuma sektarian aja mungkin Belanda masih acuh ya mungkin. Acuh tak acuh. Tapi kalau sudah menyentuh persoalan politik Belanda dan agama mayoritas Belanda, misi mereka, maka kan? Belanda mulai ikut campur untuk mewaspadai. Nah, saya ambil contoh di sini ya, ayat 112. Ini. Di sini catatan kaki misalnya begini. Kesediaan Ibrahim mengorbankan Ismail telah dilembagakan dalam peraturan Islam tentang kurban dan seterusnya ya. Di sini ada kata-kata begini. Sebagian penganjur Kristen telah gagal dan sia-sia berusaha menunjukkan bahwa karena Ismail diperanakan oleh seorang sahaya perempuan, ia lahir atas perihal manusia secara wajar. Sedang Ishak diperanakan oleh perempuan merdeka. Ia lahir oleh sebab perjanjian. Galatia pasal 4 ayat 22 ayat 23. Hal yang kayak begini itu yang membuat Belanda itu semakin mewaspadai. Karena kalau kita lihat terjemahan Quran versi bahasa Jawa yang huruf Arab Jawa atau versi bahasa Melayu yang menggunakan huruf Arab Melayu, itu referensinya Islam semua. Tapi kalau sudah berkaitan dengan versi Ahmadiyah ini, maka Belanda sudah mulai mewaspadai. Ya, kita punya hutang budi ya dengan karya ini. Sebetulnya sampai hari ini, ya, itu kita lihat karya-karya orang-orang Ahmadiyah yang menyangkut masalah membahas kristologi itu banyak sekali sebetulnya. Dan tulisan mereka itu sangat detail. Jadi kalau kita orang awam yang tidak paham ini tulisan siapa, itu dipikir tulisan pakar Islam. Ternyata di bawahnya tertulis karya dari kelompok Ahmadiyah. Jadi kayaknya dimulai dari kristologi Sudewo itu di zaman pemerintah Belanda yang sudah menguasai kristologi, sampai hari ini kelompok Ahmadiyah ini masih konsen. Ya, kalau kita mengetahui penerbitan Quran bahasa Indonesia yang pertama itu tahun 1965. Itu bagian awal, itu pengantarnya itu semua berasal dari catatan kaki saudara kita kaum Ahmadiyah. Oh gitu. Iya. Nanti suatu saat kita bahas. Ya. Betul nggak itu ada sumbangsih. Tapi bukan berarti ini kita bicara sektarian ya Pak Edi. Kalau bicara sektarian ini benar atau salah itu nanti urusan fatwa Majelis Ulama ya. Itu bukan urusan saya. Saya hanya bicara sebagai periset peneliti bahwa memang kitab tafsir Quran yang pertama yang dilarang oleh Belanda itu memang dari kalangan Ahmadiyah. Tafsir yang dilarang gitu. Iya, karena pertama ditulis dalam bahasanya penguasa Belanda. Coba, bahasanya bahasa Belanda, Pak Edi. Apa tidak keberatan orang-orang Belanda itu? Ini kan berbahaya kalau bahasa Belanda dibaca oleh orang-orang Belanda. Itu banyak yang terpengaruh nanti. Apalagi dibaca oleh para pergerakan orang-orang Indonesia yang melawan Belanda, kolonialisasi. Itu semakin berbahaya. Makanya Belanda meletakkan seorang mufti Batavia yang bernama Habib Utsman bin Yahya untuk segera mengeluarkan fatwa pelarangan peredaran buku ini, kitab tafsir ini dalam bahasa Belanda yang tadi saya sebutkan. Termasuk melarang pergerakan melawan pemerintah Belanda. Iya, termasuk itu. Jadi memang Belanda ini taktiknya mulai zaman dulu sampai sekarang, sampai akhir Belanda itu memang adu domba ya. Bukan hanya untuk merusak kerajaan-kerajaan kecil-kecil itu, termasuk urusan masalah agama juga. Ya, tokoh-tokohnya juga ya. Masalah agama juga ikut campur. Makanya Nugroho-nya itu orang yang kontroversial kan sebetulnya. Iya. Sampai hari ini namanya kan dikenal Abdurrahman, Syekh Abdurrahman. Pakai nama Syekh itu. Iya. Dan sudah berhaji Pak Edi. Iya. Tetapi para ulama kita mengatakan ini tidak bisa disebut ulama. Penyusup dia. Karena dia sebetulnya adalah orang non-muslim, tapi
membuat kekacauan dalam keislaman itu sendiri. Menyusup istilahnya. Iya. Dan banyak buku-buku yang jadi ditulis, bukan orang Indonesia, tapi juga orang luar negeri, yang mencoba untuk berbicara siapa itu Snoek Hurgouwnya. Dan memang ini orang yang mahir bahasa Arab. Mahir bahasa Arab. Iya, iya. Berarti mereka itu para misionaris ya? Itu tidak tanggung-tanggung kalau belajar. Oh, nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau terjun langsung ke dalam. Kalau Snoek Hurgouwnya demi kolonialisasi di Nusantara ini, maka Aceh itu jebol kan gara-gara Snoek Hurgouwnya. Gitu ya. Kalau seandainya tidak ada Snoek Hurgouwnya, Aceh itu tidak mungkin bisa ditaklukkan sama Belanda. Jadi dua bangsa besar di kawasan Asia Tenggara ini yang jebol, ya, yang bisa ditaklukkan itu gara-gara Snoek Hurgouwnya. Pertama, Jawa. Waktu itu kan perang melawan Belanda itu luar biasa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro, ya kan? Dan itu dilumpuhkan setelah Snoek Hurgouwnya ikut campur. Dilumpuhkan. Dan itu perang selama 5 tahun. Dan Pangeran Diponegoro dibuang sampai ke Manado. Dan kemudian dibuang ke Makassar dan wafat di Makassar. Semua ulama diboyong ke sana semua. Nah, kemudian yang prajurit-prajurit kelas bawah itu menyebar. Penyebaran itu ada tanda. Tandanya adalah setiap rumah harus ada namanya pohon sawu. Itu tandanya bahwa ini adalah pasukan dari Pangeran Diponegoro. Ya. Dan saya kemarin penelitian di kawasan Blitar bahwa semua prajurit Pangeran Diponegoro yang menyebar di semua kawasan di wilayah Jawa ini mesti tandanya di depan rumah ada wit sawu. Ada tanaman sawu. Ada tanaman sawu. Itu sebagai bukti bahwa itu adalah bagian dari prajurit Pangeran Diponegoro. Mereka itu punya anggapan sederhana, Pak Edi. Pangeran Diponegoro bukan dibuang, tapi dihajikan oleh Belanda. Jadi mereka menunggu kedatangan itu, tapi nggak datang-datang. Oh gitu. Akhirnya apa? Mereka mewariskan tradisi yang namanya membaca Serat Ambio. Serat Ambia. Tahu apa isinya Serat Ambia? Itu cerita para nabi dan perjuangan para nabi. Itu dibaca dalam bentuk macopatan. Dan kemarin saya riset di wilayah Blitar. Bahasa memang Jawa betul. gitu. Bahasa Jawa. Itu dibacakan mulai dari habis Isya sampai mau subuh. Dibaca semua itu. Itu hari tertentu atau gimana? Kalau tradisi yang sekarang itu pada momen-momen tertentu. Tapi kalau dulu itu dibaca setiap pekan itu. Setiap minggu. Setiap pekan. Ya entah hari Kamis atau hari istimewa. Biasanya ada hari-hari tertentu. Dan begitulah ketika ulama-ulama diasingkan, diboyong sampai ke Manado, meninggal wafat di sana. Di sini sudah nggak ada ulama-ulama lagi yang otoritatif, hanya ulama kelas bawah dan menyebar, terpecah-pecah. Belanda mulai masuk dengan keputusan-keputusan melalui fatwa. Dari siapa? Habib Utsman bin Yahya. Nah, di Aceh juga begitu. Aceh hancur melalui fatwa-fatwa begitu. Makanya tadi seperti Syekh Yusuf tadi dibuang ke Afrika. Dibuang sampai ke Afrika. Dibuang sampai ke Afrika. Sampai meninggal di sana. Iya. Bahkan menciptakan buku pun dicetak di Mesir akhirnya. Iya, betul. Iya. Jadi kita belajar banyak mengenai sejarah kita. Bagaimana kalau sebuah bahasa itu dianggap berbahaya, ya bahasa Belanda waktu itu. Iya. Maka kalau tafsir berbahasa Belanda dan itu sudah mulai bicara mengenai Alkitab, mau tidak mau Belanda harus ikut memberangusnya. Itu dengan cara dilarang. Snoek Hurgouwnya itu menciptakan buku kamus itu ya? Snoek Hurgouwnya tidak membuat buku yang berupa kamus. Apa itu? Dia membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan dalam bentuk fatwa-fatwa keputusan Belanda maksudnya ya. Dan itu ditulis dalam bahasa Belanda. Dan itu juga dicantumkan dalam surat kabar namanya lokomotif dalam bahasa Belanda di Netherlands Belanda.
Karena dia sudah menguasai Al-Quran, menguasai Pak Edi, bukan hanya menguasai bahasa Belanda, menguasai bahasa Arab. Jadi dia bisa memecah belah dari dalam, iya. Kemudian membenturkan antara ulama Indonesia sendiri, iya. Kemudian dia memakai Habib untuk mengeluarkan fatwanya. Wah, lihai dia ya. Itulah sebabnya kita harus paham sejarah, supaya kita belajar dari sejarah, kita bisa merawat kebangsaan kita ini ke masa depan, supaya kita bisa tahu langkah apa yang terbaik untuk kita lakukan. Masya Allah, ya. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, menarik ya. Di sini kita sudah membahas panjang lebar soal sejarah pergerakan, soal sejarah diusirnya para ulama-ulama Nusantara. Kemudian termasuk bicara Ismail ini iya, masalah Ismail nanti sebentar lagi kita peringati Hari Raya Idul Adha besok tanggal 16 atau 17 ya. Iya. Dan pada kajian malam hari ini semoga Anda bisa menarik kesimpulan. Kita tidak mendiskreditkan ulama satu dengan yang lain ya. Ini murni sejarah. Dan ini ada buku-bukunya, ada kitabnya, dan Ustadz Ali juga tidak hanya ngarang-ngarang, tetapi berdasarkan kitab atau buku-buku yang ada. Dan ini fakta, dan sejarah itu seperti itu. Kita tidak bisa menutupi atau menghilangkan, karena itu sudah tertulis di sejarah. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, saya ingatkan sekali lagi bahwa yayasan kami, Yayasan Pembina Mu'allafah Tauhid, insya Allah nanti pada hari Idul Adha besok, di Sekretariat Pusat YPM Tauhid Jawa Timur akan mengadakan menyembelih sapi kurban berupa 2 ekor sapi ya. Kemudian sekaligus di kantor sekretariat akan dilakukan sholat Idul Adha, karena di sebelah kantor sekretariat itu ada lapangan dan itu akan kita pakai untuk mengadakan sholat Idul Adha bersama dengan warga di sekitar sana. Kemudian untuk pembangunan masjid di Wonosalam insya Allah juga akan ada dilakukan pemotongan hewan. Demikian juga dari YPM yang ada di cabang-cabang di seluruh Indonesia. Semuanya juga mengadakan hal yang sama, yaitu menyembelih hewan kurban, baik itu di Manado, di Kalimantan, ya, di Riau, dan di beberapa wilayah-wilayah lain ya, cabang-cabang YPM sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan untuk pembangunan YPM Tauhid dan program Jawa Timur, kita masih konsentrasi menyelesaikan masjid yang belum jadi-jadi ya. Jadi tinggal pintu, jendela, dan kanopi yang atas itu. Karena kekurangan dana, jadi tolong Anda yang tergerak hatinya untuk bersedekah, kemudian menyumbangkan harta Anda untuk pembangunan masjid ini, Anda bisa kirim ke rekening yang tertulis di bawah ini. Tagline-nya jalan terus ya, di Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 111888991 atas nama YPM Tauhid Jawa Timur. Mungkin Ustadz Ali ada closing, silakan Ustadz. Ya, ada 2 hal yang perlu kita cermati, bahwa pemerintah Hindia Belanda ketika berkuasa di Asia Tenggara ini memang tujuannya bukan sekedar demi kekuasaan politik, tapi juga persoalan teologis, menyebarkan agama, misionarisasi, dan itu harus dipahami karena kita tahu sebelum pemerintah Hindia Belanda masuk ke kawasan Asia Tenggara, umat Islam di kawasan Asia Tenggara ini sangat besar. Dan ini menjadi modal sosial bagi pemerintah Hindia Belanda untuk bisa menyampaikan Injil kepada mereka. Dan tentu saja pada masa itu pemerintah Hindia Belanda tidak bisa berkiprah sendiri, harus melibatkan orang dalam. Dan salah satunya adalah berkaitan dengan tokoh yang kontroversial yang bernama Habib Utsman bin Yahya, yang direkomendasi oleh Snukruhonya menjadi seorang mufti Batavia, yang sebelumnya mufti Banten telah diasingkan oleh Belanda ke Afrika Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, penerjemahan Quran dalam bahasa Belanda yang pertama kali itu digarap oleh seorang pribumi yang bernama Sudewo, dan itu dianggap ancaman oleh Belanda karena dikhawatirkan kalau ini menyebar secara masif kepada para intelektual pergerakan Indonesia, ini akan semakin membahayakan posisi Belanda, termasuk misionarisasi itu.
Dan yang paling penting di sini, satu-satunya tafsir yang secara tegas menyebutkan yang disembelih itu Ismail, itu adalah karya dari Sudewo. Dengan menggunakan kutipan ayat-ayat dari Alkitab. Yang tafsir-tafsir sebelumnya tidak secara tegas menyebutkan Ismail. Itulah sebabnya karena ini melawan atau kontra dengan Alkitab bahasa Belanda yang menyebutkan Ishak sebagai anak yang disembelih, maka Belanda melakukan pelarangan peredaran de Heilige Quran yang ditulis oleh Sudewo. Dan yang terakhir, Belanda punya lembaga khusus yang namanya, lembaga itu disebut Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Apa itu? Itu lembaga penelitian yang dipelopori oleh orang-orang intelektual Belanda yang ada di Batavia untuk menerbitkan Bible dalam bahasa lokal, termasuk juga karya Klinkert dan juga karya-karya bahasa Belanda diterjemahkan dalam huruf lokal Jawa dan sebagainya. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu. Tetapi karya ulama-ulama kita tidak difasilitasi untuk penerbitan di Batavia, Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, justru mereka menerbitkannya sampai ke wilayah Mesir. Apakah itu salah satu strategi supaya keilmuan Islam tidak bisa berkembang pada masa Hindia Belanda? Itulah jawabannya. Ya, Masya Allah. Jadi begitu ya, kajian kita memang sangat menarik pada malam hari ini. Dan tolong Anda pahami, kalau belum paham Anda putar berkali-kali, kalau perlu dicatat ya. Karena ini ilmu dan insya Allah ilmu ini belum banyak yang membahasnya. Demikian apa yang sudah kami paparkan pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Dan kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.